Halo semuanya, perkenalkan aku Nursy Paramedani dari Prodi Pendidikan Vocational Design Fashion dengan NIM 15156256032. Tahu nggak sih kalian kalau di zaman Romawi kuno, cara kalian memakai pakaian bisa menentukan apakah kalian akan dihormati atau malah dipenjara? Penasaran dengan cara mereka berpakaian? Yuk kita bahas. Mode Romawi kuno bukan cuma soal estetika, tapi soal politik dan hukum. Awalnya, Roma yang masih berbentuk republik sangat memuja kesederhanaan, dipengaruhi gaya bangsa Etrusia yang praktis, terutama bentuk tabena mereka yang nantinya akan menjadi toga Romawi. Secara teknis, orang Roma membagi pakaian mereka menjadi dua kategori, yaitu indutus, busana dengan bentuk dasar kutang yang dipakai di bagian dalam, dan amictus, busana dengan bentuk dasar bungkus yang disampilkan di bagian luar. Dasar dari busana mereka adalah tunika. Ini adalah pakaian untuk semua umat, dari budak hingga kaisar, biasanya terbuat dari wol atau linen. Tapi bagi pria warga negara Roma, mereka wajib memakai toga di atas tunikanya. Toga ini bukan sembarang kain. Toga adalah kain wol raksasa yang panjangnya sekitar 5,5 meter. Pemakainya pun butuh teknik draping yang rumit. Pada toga ada bagian bernama sinus, yaitu lipatan kain di dada yang berfungsi sebagai saku, dan umbo gundukan kain di pinggang yang mengunci agar posisi toga tidak melorot. Kenapa toga begitu penting? Karena toga adalah rencana status. Ada toga prime texta dengan garis ungu untuk pejabat, dan toga picta yang seluruhnya ungu untuk kaisar. Bicara soal warna, saat itu ungu adalah warna termahal, namanya ungu Tyrian. Dibuat dari ribuan siput laut murex yang dimusuhkan. Harganya lebih mahal dari emas, sampai-sampai ada hukum sumptuaria, aturan ketat yang membatasi kemewahan agar kelas sosial tetap terjaga. Kalau kamu bukan kaisar tapi nekat pakai baju ungu solid, resikonya bisa dihukum mati karena dianggap pengkhianatan terhadap negara. Bahkan sutra dari Tiongkok sempat dianggap tidak bermoral bagi pria karena dianggap terlalu feminim dan merusak ekonomi negara karena harganya yang sangat mahal. Untuk wanita Romawi, busana utama mereka adalah stola, gaun panjang yang melambangkan kehormatan seorang istri atau matrona. Saat keluar rumah, mereka akan menyampirkan pala, yaitu shawl besar yang juga berfungsi sebagai cadar untuk menjaga kesopanan. Tapi kecantikan mereka ada harganya. Ritual dandan mereka disebut dengan painful art, atau seni yang menyakitkan. Kenapa disebut menyakitkan? Karena ritual kecantikannya sangat menyiksa secara fisik. Mereka memakai kerusa atau bedak timbal yang beracun agar wajah mereka terlihat pucat sebagai simbol status kalau mereka kaya dan gak perlu kerja di bawah matahari. Rambut mereka pun seringkali dijahit menggunakan jarum tulang agar tumpukan keritingnya tetap tegak seharian. Aksesoris yang paling ikonik adalah fibula, peniti besar dekoratif untuk menyambung kain di bahu. Alas kakinya pun berbeda-beda, ada soleae untuk di rumah, ada caucey untuk dipasangkan dengan toga, dan caligae, sepatu boot militer dengan paku besi di solnya agar prajurit tidak terpleset saat menyerbu musuh. Nah, selanjutnya aku akan meng-create busana era Romawi kuno. Nah, dari era Romawi kuno ini, yang paling membuat aku tertarik adalah hukum mode mereka, yaitu hukum sumptuaria. Terutama aturan warna ungu solid hanya boleh dipakai oleh kaisar. Aku mencoba tampilan megah ini dengan bahan yang aku punya di rumah. Pertama, aku pakai tunika putih yang aku draping dan aku sembatkan di bahu menggunakan bros yang aku buat sendiri. Terus, aku tambahin pala berwarna ungu yang aku sampirkan di bagian luar untuk meniru aura kemegahan kekaisaran saat itu.